Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Ariwibowo. Pada kali ini kita akan membahas tentang tutorial untuk persamaan mechanical energy balance yang disertai dengan perhitungan friction loss seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan perhitungan seperti biasa dengan menggunakan Excel seperti itu untuk membantu mempermudah pekerjaan kita. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita lanjutkan. Nah, di sini misalkan kita punya sebuah soal ya. Nah, sebuah soal ini soalnya sebuah perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK itu akan mempapakan air bahan baku dari freshwater tank ya ke tangki biofilter reaktor sebagai proses pertama untuk menghilangkan zat-zat organik yang tidak bisa dihilangkan dengan filter mekanik menggunakan sistem yang melibatkan mikroorganisme. Nah, sistem ini dilengkapi dengan sebuah pompa sebagai alat transportasi fluida menggunakan commercial pipe. Nah, karena wujudnya ini kan liquid ya, jadi ditransportasikannya menggunakan pompa seperti itu. Dan air dipompakan pada suhu 30 derajat Celcius dengan debit pada discharge. Jadi pada bagian discharge pompa itu 25 liter per menit seperti itu. Nah, skema dari gambarnya itu seperti ini. Jadi di sini ada dua tangki ya, dihubungkan dengan pompa, kemudian di antara pompa itu tadi itu ada sistem perpipaan, di mana pipa-pipanya nanti melibatkan ada belokan, ya ada pipa lurus, kemudian ada valve yang dipakai seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, freshwater ini disuplai dari air sumber ya, air dari sumber di mana pipanya itu masuk pada bagian atas tangki. Di sini tekanannya 1 atm. Nah, bagian atas tangki ini yang di permukaan fluid dan liquid ini nanti kita ambil sebagai titik 1 seperti itu. Kemudian ini dialirkan ya melalui sebuah pipa ya commercial pipe ini tadi dengan nominalnya itu 1 inch ya, kemudian schedule 40. Nah, panjang total di bagian di bagian suction pompa ini panjang totalnya itu adalah L1 sama dengan 7 meter, di mana di sistem suction ini terdapat satu belokan 90 derajat satu buah ya. Kemudian bagian dari datum ini di sini kita ambil datumnya tuh di sini ya, di center line-nya pompa ini kita ambil sebagai datum dari center line pompa ya sampai permukaan si liquid yang ada di tangki tadi itu kita ambil ketinggian sebesar 2,5. Ini menjadi ketinggian untuk titik 1 seperti itu. Kemudian setelah pompa ada discharge ya, discharge pompa itu dihubungkan dengan commercial pipe juga, ukurannya 2 inch schedule 40 ya. Kemudian panjang totalnya dari mulai discharge sampai dia masuk ke tangki itu adalah 12 meter seperti itu. Nah, di sistem pipa discharge ini kita menjumpai ada satu elbow 45 derajat Celcius, kemudian juga satu elbow 98 derajat. Maaf tadi bukan Celcius ya, tapi 90 derajat. Kemudian ketinggiannya tangki 2 ini sampai permukaan di atasnya ya, di liquid yang di atasnya tangki ini ketinggiannya itu adalah 7 meter seperti itu. Di mana di antaranya itu tadi ada penggunaan valve yaitu jenis globe valve dengan wide open seperti itu. Nah, di tangki biofilter ini tekanan operasinya sekitar 250 kPa. Nah, ini sistem perpompaannya seperti ini. Nah, ini ditanyakan adalah yang diminta itu adalah nilai dari WS pompanya ini. Ini saya tambahkan dulu di sini. Ya. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini sistemnya seperti ini tadi, berarti ada beberapa data yang sudah kita miliki ya. Seperti apa? Seperti tekanannya di sini ya, tekanan tangkinya, kemudian ini ada 30 derajat Celcius, berarti di sini nanti alirannya tidak mengalami perubahan suhu, berarti nanti untuk mencari densitas kita memakai yang 30 derajat Celcius. Kemudian di bagian discharge itu 25 liter per menit. Berarti di sini kalau discharge-nya 25 liter per menit, kemungkinan nanti mass rate-nya akan tetap ya, yang berubah hanyalah ke kecepatannya seperti itu. Karena apa? Karena perbedaan ukuran pipa yang ada di bagian suction dan bagian discharge seperti itu. Oke, kemarin kita tahu kalau nilai dari WS itu bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan mechanical energy balance. Nah, persamaannya seperti ini ya. Nah, dari persamaan ini untuk menghitung nilai WS itu kita perlu apa? Nilai dari V2. V2 ini artinya V di titik 2 ini ya, bukan V di pipa 2 ya, tapi V di titik 2. Oke. Ini yang untuk persamaan ini ya. Yang dimaksud V2 di persamaan ini itu adalah V di titik 2 dan V
V di titik 1 seperti itu. Kemudian ada Z2 dan Z1 ini kita sudah punya 7 meter dan 2,5 meter di sini ya. Ditambah dengan, nah ini P2 min P1 per rho, ini rho-nya konstan ya, karena di soal juga kita asumsikan, bukan asumsikan konstan, karena memang di soal diketahui kalau suhunya 30 derajat Celcius baik sebelum dan setelah pompa, sehingga nanti nilai rho-nya konstan. Ini kalau suhunya berubah, maka nilai rho-nya juga berubah. P2 per rho 2 dikurangi dengan P1 per rho 1. Nah, ditambah dengan sigma F. Nah, sigma F ini tadi seperti yang dijelaskan di mechanical energy balance dulu, bahwa sigma F itu kan terdiri dari macam-macam ya. Ada karena gesekan di pipa lurus, kemudian ada karena perubahan ukuran pipa, kemudian karena ada fitting dan valve ya. Fitting itu semacam belokan seperti itu ya, belok-belokan seperti elbow seperti ini. Kemudian adanya valve. Berarti nanti kita harus mencari satu persatu nilai sigma F ini dari pipa lurus, kemudian dari elbow ya, untuk masing-masing ukuran pipa seperti itu. Baru kita nanti bisa mendapatkan nilai VS-nya. Nah, di sini kita cek dulu ya densitasnya. Densitasnya kita peroleh dari mana? Dari suhu 30 derajat Celcius ini. Nah, ini di appendix A3 ya. Ini di appendix A3 di sini, A23 kita dapatkan dari buku Genkoplis ini, appendix 23 pada suhu 30 derajat Celcius di sini ya. 30 derajat Celcius kita dapatkan nilai dari density-nya sekian. Oke, jadi kita masukkan ke sini density-nya. Nah, density kita masukkan di sini 995,68 kg per meter kubik. Oke. Nah, kalau sudah kita inputkan, kita pertama buat tabel seperti ini dulu ya untuk menghitung nilai persamaan ini tadi. Oke. Buat tabel seperti ini. Nah, ini ada titik 1 dan titik 2. Jadi titik 1 itu di sini di bagian top ya, top layer dari si liquidnya seperti itu. Ini juga di bagian 2 untuk bagian top layer dari liquidnya seperti itu. Kemudian di titik 1 itu kita peroleh nilai dari tekanannya itu 101,3 dan di titik 2 itu 250 kPa. Nah, di sini kan satuannya masih kPa. Kita rubah ke Pascal ya, di sini jadikan Pascal, maka dikalikan 1000 di sini ya. Nah, di sini 101,3 kalikan 1000. Begitu juga untuk yang 250 tadi. Oke. Nah, kemudian kecepatan di titik 2 di sini. Titik 1 dan titik 2. Nah, kecepatannya di titik 1 titik 2 di permukaan airnya ini tuh relatif dia tidak bergerak ya, walaupun dia mendapat suplai sumber air di sini, tapi di permukaannya itu relatif tidak bergerak. Sehingga apa? Nanti kecepatan di permukaan air di dalam tangki ini itu 0 nilainya ya, baik di titik 1 maupun titik 2. Karena apa? Luas areanya tangki juga gede juga ya di situ. Maka yang ada kecepatannya di mana? Yang ada kecepatannya adalah nanti aliran yang ada di pipanya ini ya, yang di sini. Tapi kalau di permukaan airnya sendiri, karena kita mengambil titiknya itu di permukaan airnya, maka nilainya itu sama dengan 0 kecepatannya. Jadi relatif tidak bergerak seperti itu ya, baik di titik 1 maupun titik 2. Sehingga kecepatan di titik 1 dan titik 2 ini kita isikan nilainya 0 seperti itu. Otomatis nilai NRE-nya itu 0 juga, tapi nilai alfanya karena dia kurang dari 2100 dan tidak mengalir, itu kita isikan 0 juga ya di sini, atau berapa isinya setengah ya kalau alirnya laminar seperti itu, karena di bawahnya 2100 walaupun sebenarnya tidak mengalir ya. Oke. Kemudian ketinggiannya di titik 1 itu kita isikan Z1-nya seperti di soal ini 2,5, kemudian Z2-nya 7 meter ya, kita isikan di sini. Oke. Nah, kemudian nilai G-nya kita ambil seperti biasa 9,8. Oke, nah di sini karena sudah mendapatkan kecepatan, ketinggian, kita bisa menghitung nilai EK ya di sini, energi kinetik. Nah, energi kinetiknya itu kan apa? V kuadrat dibagi dengan 2 alfa ya di sini, V kuadrat dibagi dengan 2 alfa. Nah, ini kalau saya munculkan nilainya 0 karena apa? Kecepatannya 0 ya. Di kedua-duanya 0, baik di titik 1 maupun titik 2. Ingat, ini 0 karena dia di permukaannya relatif tidak bergerak. Tapi kalau di dalam pipa ini nggak 0 nanti ya di dalam pipa karena dia mengalir dalam pipa seperti itu. Nah, di sini energi potensialnya ya kita hitung G kalikan H ya. G kalikan H1. Oke. Nanti di sini G kalikan H1 dan ini G kalikan H2. Kemudian energi karena tekanannya juga kita hitung ya, P per rho ya di sini. P per rho. Di sini karena P-nya tadi sudah dirubah menjadi satuan Pascal ya. Di sini juga menjadi satuan kilogram. Kita dapatkan nilai P rho-nya joule per kilogram seperti ini. Ini nilainya P per rho seperti itu. Kita tarik ke samping. Jadi setelah dikerjakan tinggal tarik ke samping seperti ini aja. Karena nanti tinggal membagi yang di sebelahnya. Nah, di sini kita belum tahu nilai dari sigma F-nya itu berapa ya. Sebaiknya belum berapa. Kita belum tahu. Makanya kita harus menghitung dulu ini sigma F-nya. Nggak bisa langsung serta-merta
kita isikan seperti yang di soal sebelumnya. Oke, jadi kita identifikasi dulu. Nilai dari sigma F ini di sistem itu ada apa sih? Yang pertama ada pipa lurus ya, ada pipa lurus di ukuran 1 inch schedule 40 panjangnya 7 meter ya. Dan di 2 inch schedule 40 panjangnya 12 meter. Berarti ada di pipa lurus. Yang kedua itu ada perubahan ukuran ya. Di sini ada contraction ya. Contraction dari mana? Dari ukuran pipa yang besar ini menuju ke pipa yang kecil ini. Berarti kan ada terjadi perubahan ukuran toh. Di sini berarti ada pressure drop ya. Kemudian di sini juga ya, dari pipa 2 inch ini masuk ke dalam tangki dari ukurannya semula kecil menjadi besar seperti itu. Tapi perbandingan nilai A-nya di sini dari yang besar ke kecil ini nilai A-nya kan relatif besar banget ya. Sehingga nanti kalau A1 dibagi A2 itu nilainya mendekati 0. Karena apa? Karena nilai dari tangki luas area tangkinya ini sangat besar sekali sehingga kalau luas area pipa dibagi dengan luas area tangki ini nilainya nanti relatif 0. Itu yang kita pegang untuk dimasukkan untuk menghitung perhitungan perubahan ukuran. Nah, yang terakhir itu ada fitting dan valve ya. Fitting itu seperti belokan sini. Elbow-nya ini di sini ada satu buah elbow ya, satu buah elbow 9 derajat Celcius. Kemudian di sini ada gate valve itu terbuka lebar atau terbuka full open. Kemudian ada elbow 45 dan ada elbow 90 dan juga ada globe valve wide open. Jadi itu semua adalah minor losses ya yang ada di sistem ini. Nanti kita harus menghitung satu persatu. Oke, kita mulai dulu dari yang pipa lurus seperti ini. Pipa lurus di sini, ini di penjelasan yang sebelumnya kita dapatkan kalau pipa lurus itu ya, pipa lurus itu bisa kita hitung nilainya itu sama dengan 4F kalikan delta L. Delta L itu sebenarnya panjang pipa ya. Panjang pipa bukan L2 minus 1 tapi panjang pipanya aja langsung nanti biar nggak bingung. Dibagi dengan diameter pipa kalikan V kuadrat. V rata-rata yang ada di pipa itu dibagi dengan 2 sebenarnya. Oke, seperti itu. Nah, ini nilainya, nilai F-nya ini tergantung alirannya nanti aliran turbulen atau aliran laminar ya. Kalau alirannya turbulen, maka apa? Nanti harus kita hitung nilai dari F-nya ini menggunakan relative roughness, ya, situ menggunakan Moody chart ya, atau diagram Moody. Tapi kalau misalkan alirannya aliran laminar, kita tinggal pakai aja nilai F-nya itu sama dengan 16 per NRI. Kita ketemu nilai F-nya berapa. Nanti akan kita hitung satu per satu. Oke, ini di slide sebelumnya sudah dijelaskan seperti itu. Oke, di sini ukuran pipanya, kita tuliskan dulu ukuran pipanya. Ada yang 1 inch schedule 40 dan 2 inch schedule 40 ya, di sini. Nah, di sini. Ini di appendix A51. Oke. Nah, di sini di pipa ukuran 1 inch schedule 40 itu insert diameternya kita lihat di sini ya. Schedule 40 insert diameternya itu yang ini. Yang ini sebesar 26,64 ya milimeter, tapi kita berubah menjadi meter. Kalau 2 inch schedule 40 di sini 52,50. Oke. Ini kita isikan di sini. Nah, di sini kan 26,24 tapi dibagi 1000 ya. Berarti karena di sini masih milimeter, kita jadikan meter dibagi 1000. Kemudian luas areanya kita yang lihat di sebelahnya di sini. Ini yang kita punya 5,574 dan yang 20 ada 21,65. Kita masukkan juga ke sini. Tapi dikalikan 10 pangkat minus 4 ya, karena di sini 10 pangkat 4. Jadi kalau kita ngambil datanya dikalikan 10 pangkat minus 4 seperti itu. Kemudian di sini ada nilai dari apa ini? Viskositas. Nah, viskositas ini kita ambil dari data yang ada di sini. Nah, di appendix A12 ya, untuk heat transfer property of liquid water. Tapi di sini itu untuk suhu 30 derajat Celcius itu ada di range antara 26,07 dan 37,8. Nah, untuk mendapatkan nilai dari mu-nya di sini kita harus melakukan interpolasi dulu. Oke, kita lakukan interpolasi di sini. Kita lakukan interpolasi di sini ya. Nah, di sini kita inputkan nilai dari T1-nya tadi 26,67 ya. Kemudian T2-nya 37,8. Nah, viskositas yang mau kita cari itu ada di suhu 30. Ini kita inputkan juga. Kemudian mu1-nya di 26,7 ini kita lihat di sini itu sebesar 0,860. Ini nggak usah kita kalikan 10 pangkat minus 3 tuku, nggak apa-apa. Nanti baru hasil akhirnya kita kalikan 10 pangkat minus 3, seperti itu. Kemudian mu2-nya itu kita peroleh berapa? 0,682. Nah, dari
dengan menggunakan persamaan X min X1 per X2 minus X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1, kita dapatkan ya nilai mu-nya ini. Oke, jadi ini T1-nya kita anggap sebagai X, mu-nya kita anggap sebagai Y. Nah, oke, kita peroleh dari interpolasi tersebut, kita peroleh ternyata mu-nya untuk suhu 30 kita peroleh 0,8071 seperti itu. Nah, di sini kita masukkan ke sini. Nah, karena suhunya tidak berubah ya, jadi kita masukkan ke sini. Di sini ada 0,8071 kalikan 10 pangkat minus 3. Karena kita ngambil nilainya di sini kan 10 pangkat 3. Berarti kalau kita ambil kalikan 10 pangkat minus 3. Nah, di sini karena suhunya tidak berubah, maka nilai dari yang di pipa kedua itu sama ya. Oke. Kemudian debit alirannya tadi diketahui di soal berapa? 25 liter per menit ya, 25 liter per menit. Nah, kita jadikan meter kubik per menit di sini. Nah, ini kan kalau liter itu kan desimeter kubik. Kalau kita naikkan 1 ke meter kubik maka dibagi 1000. Kita dapatkan 0,025. Sama ya di keduanya. Mass rate-nya berarti apa? Debitnya dikalikan dengan densitasnya yang ada di sini ya, karena sama kan? Nah, seperti itu. Kita peroleh mass rate-nya ini debit kalikan densitas sebesar 24,892 seperti itu. Kemudian kita isikan panjangnya ya, di pipa 1 inch itu panjangnya 7 meter, di pipa 2 inch pipa 1 inch 7 meter ya, pipa 2 inch 12 meter. Kita isikan di sini ya. 7 inch dan 12. 1 inch 7 meter ya. Ini maaf, ini saya tambahkan dulu satuannya. Meter. Dan di pipa 2 inch itu adalah 12 meter. Nah, kemudian kita hitung kecepatannya ini. Nah, tadi kan di titik 1 itu di sini, titik 2 di sini. Tapi yang kita hitung adalah yang di pipa ini, sehingga kecepatannya nggak 0. Nah, di pipa ini kecepatannya gimana? Tinggal debit dibagi dengan luas pipanya tadi berapa ya di sini. Oke. Ya, debitnya kan ini tadi 0,025 dibagi dengan luas pipanya tadi. Kita peroleh nilainya adalah 44,85 meter per second dan 11,57. Ini tinggal tarik ke samping gini aja ya. Nggak usah diketik lagi, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, dari sini kita hitung NRE-nya. NRT ingat rumusnya rho dV per mu di sini ya. Nah, di sini rho dV per mu. Nah, berarti di sini kita tahu rho ya, rho-nya di sini kan, rho-nya di titik 1 sama titik 2 sebenarnya sama aja ya. Rho kalikan D diameter pipanya dibagi kalikan V ya dibagi dengan mu ini. Oke, kita dapatkan hampir berapa ini? Hampir 1 juta ya, 1 juta lebih. Berarti alirnya turbulen di titik ini ya. Kemudian di sini kita dengan lakukan hal yang sama ya, kita dapatkan nilai NR-nya 747. Berarti alirannya di kedua pipa itu turbulen seperti itu. Nah, di sini kita cek nilai E-nya untuk komersial pipe itu berapa ya, untuk komersial pipe. Ini maaf, ini saya buka dulu slide-nya yang lama ya. Nah, ini kita lihat dulu di mode diagramnya ya di sini. Oh, maaf, kita cek di sini aja ya. Cek di sini. Oh, mode diagram ada di atas. Oke. Mode diagram. Nah, ini mode diagram. Maaf, ini saya putar dulu ya. Oke, mode diagramnya di sini. Nah, di sini tadi kita pakai apa? Commercial pipe ya. Maka nilai dari equivalent roughness for new pipe ya. Ini epsilonnya tadi itu kita ambil dari sini. Commercial pipe atau commercial steel atau commercial pipe kita dapatkan 4,6 kalikan 10 pangkat minus 5 seperti itu. Jadi kita masukkan ke sini juga. Ya. Masukkan ke sini nilai E-nya itu 4,6 kalikan 10 pangkat minus 5. Dua-duanya sama menggunakan commercial steel ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita hitung nilai epsilonnya tadi dibagi dengan diameternya itu berapa ya. Nah, kita hitung dulu di sini. Oke, E dibagi dengan D. Kita peroleh nilainya sekian, 0,01727 dan 0,00876. Nah, di sini kita harus mencari nilai friction faktornya. Ini sebenarnya bisa kita cari dengan membaca di
grafik ini ya, seperti itu. Tapi ada cara lain ya, kita tidak perlu membaca di sini, kita manfaatkan ya program untuk menghitung nilai dari friction faktornya itu ya. Ini nanti filenya juga akan saya upload ya buat teman-teman untuk belajar ya. Di sini kita pakai yang ini ya. Oke. Kita pakai yang ini. Nah, di sini kita tinggal inputkan aja NRE-nya itu berapa, kemudian nilai dari epsilon per D-nya berapa di sini. Nah, di sini tinggal kita copy paste dulu ya. NRE-nya kita copy, Ctrl C ya. Kemudian pastenya di sini paste value ya, paste value. Nah, kemudian nilai dari E per D-nya juga kita copy, kemudian kita pastikan di sini, pastenya paste value ini yang 1 2 3 ya. Oke, maka kita dapatkan nilai dari F-nya itu sekian. Nah, F-nya di copy ya, di copy, dibalikkan lagi ke sini, diisikan di sini. Oke. Di isinya paste value juga. Nah, oke. Dengan cara yang sama, Anda nanti lakukan juga untuk nilai friction faktornya di yang kondisi pipa ke-2 seperti itu dengan menggunakan ini tadi. Maaf, ini agak sering ya. Nah, seperti itu. Oke, dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama Anda dapatkan nilai dari friction faktornya, nilai F-nya ya untuk pipa yang kedua itu sekian. Oke, nah kemudian kalau sudah ketemu semuanya ini, Anda bisa menghitung ini, nilai dari HF-nya itu berapa ya, friction loss-nya berapa HF-nya. Nah, ini tinggal 4 kalikan F ya, 4F-nya kan sudah ketemu, kalikan L ya, dibagi dengan D, V kuadrat per 2, seperti itu. Ini masukkan ke sini. Oke, di sini 4 ya, 4 kalikan F-nya ini, dikalikan dengan, siapa namanya, L-nya ya, panjangnya ini, panjangnya ini ya dikalikan dengan V kuadrat ya, kecepatannya tadi. Oke. Nah, dibagi dengan siapa? Dibagi ini, harusnya biar nggak keliru tidak tulis seperti ini ya. Ini takutnya ini pangkatnya ini dibagi nanti ya. Seperti ini. Oke. Nah, dibagi dengan 2 kalikan D, 2D di sini. Kita enter seperti itu ya. Dengan cara yang sama Anda tinggal tarik ke samping seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini kan ada 2 pipa ya. Berarti nilai total F-nya itu kita total dari pipa 1 dan pipa 2. Nanti kalau misalkan ada berbagai macam ukuran ya, berarti Anda harus mengerjakan satu persatu ya, seperti itu. Kemudian ditotal seperti itu. Total kita dapatkan ya nilainya sekian, 25.000 sekian joule per kilogram, seperti itu. Itu untuk perhitungan SPKF di pipa lurus. Oke, berarti pipa lurusnya sudah done. Sekarang kita kerjakan untuk yang perubahan ukuran ya, dari tangki freshwater ke pipa dan dari pipa ke tangki biofilter ya. Kemudian kita kerjakan dulu yang pertama aja, yang kontraksi ya, yang perubahan ukuran dari besar ke kecil seperti itu. Dari tangki freshwater ke pipa 1 inch kecil 40. Nah, ini dari persamaannya kemarin itu untuk menghitung nilai dari ekspansi itu kan sekian ya. Oke, sekian. Ini persamaannya. Nah, kita buat dulu tabel seperti ini ya. A1 di sini. Nah, A1 ini adalah luas areanya tangki. Karena kita nggak tahu nih luas areanya tangki berapa, maka kita tulis aja seperti ini ya. Karena tidak dituliskan di situ. Kemudian A2 ini berarti miliknya si pipa ya. Di sini kan ngalirnya dari tangki dulu ke pipa. Berarti A1 itu punya tangki, A2 punyanya pipa. Tapi nanti kalau di tangki yang kedua ini A1 itu miliknya si pipa, A2-nya miliknya tangki seperti itu. Jadi sesuai dengan arah alirannya. Nah, di sini A2 kita peroleh nilainya sama ya, sama seperti pipa yang di sini tadi ya, sama seperti di sini. F2 9 ya, sama dengan yang ada di sini. Oke, kemudian V2 ini kan kita juga sudah menghitung tadi. Ini sama dengan yang ada di sini. Nah, kemudian kita hitung nilai KC-nya ya. Nilai KC-nya itu sama dengan 1 minus 0,55 ya, kalikan 1 minus A2 per A1. Nah, di sini nilai dari A2-nya itu kan relatif sangat kecil sekali ya dibagi dengan A1. Sehingga apa, nilai 1 minus A2 per A1 itu A2 per A1-nya hampir mendekati 0. Berarti bisa diabaikan atau nilai A2 per A1-nya sama dengan 0. Sehingga nilai KC-nya tinggal 0,55 kalikan 1 di situ. Karena apa, nilai A2-nya per A1-nya sama dengan 0. Karena nilai A1-nya ini sangat besar sekali dibandingkan dengan nilai A1. Sehingga kalau dibagi pun nilainya, misalkan ya, saya punya nilainya itu misalkan luas penambangnya sekian ya, 0,000557 ya. Misalkan contohnya. Dengan dibagi dengan misalkan luas areanya itu besar ya, misalkan berapa? Misalkan besar gitu, misalkan 100 gitu. Nah, kan nilainya hampir mendekati 0 ya. 1 kalau ditambahin itu hampir nggak ada perubahan nilainya. Sehingga kita asumsikan nilainya 0 kalau dihitung ya, seperti itu. Maka nilainya KC-nya itu sama dengan 0,55 aja ya. Nah, sehingga
nilai HC-nya atau HC-nya KC kalikan V2 kuadrat per 2 alfa. Alfanya ini tadi kan sudah dihitung ya. Kalau NRE-nya di turbulen, maka nilai alfanya sama dengan 1 di sini. Oke. Nah, seperti itu. Berarti KC kalikan V2 kuadrat dibagi dengan 2 kalikan alfa di situ. Oke. Oh, maaf, ini alfanya sini ya. Alfanya 1 ya, kalikan 1 kalikan 2. Oke, karena di pipa ya. Kalau ini tadi kan yang di sini kan yang ada di tangki seperti itu. Itu kalikan 2 alfa. Nah, sekian kita dapatkan nilai HC-nya sekian. 22,783. Nah, nanti kalau misalkan ada di tengah-tengah ada perubahan pipa lagi ya, berarti Anda harus ngitung lagi. Tapi kalau ada perubahan pipa yang ada di pompa ini nggak perlu dihitung ya kalau yang di sini. Oke, seperti itu. Kalau misalkan di tengah-tengah sini dari 1 inch dia berubah menjadi 2 inch di tengah-tengah sini, maka Anda harus menghitung seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita hitung yang enlargement atau perubahan ukuran dari kecil ke besar seperti itu. Nah, di sini perubahan kecil ke besar dari mana? Dari pipa yang ada di sini ya. Pipa yang ada di 2 inch kecil 40 ke biofilter. Ini kan dari kecil ke besar. Berarti A1-nya miliknya pipa, A2-nya miliknya biofilter, tangki biofilter ya di situ. Kita isikan nilai A1-nya berarti kan sama dengan ini tadi, pipa 2 inch ini ya. Oke. Nah, di sini A2-nya itu karena kita nggak tahu dan relatif besar kita tulis seperti yang A1 tadi. Ya, di sini sangat besar sekali. V1-nya itu sama dengan yang ada di sini tadi ya, kecepatannya ini. Oke. Nah, ini kecepatannya. Oke, sama di sini. Nah, nilai KC-nya ini sama seperti tadi ya, karena nilai A1-nya per A2-nya itu relatif kecil ya, atau 0, maka nilai ini 1 ya. Sehingga apa? Nilai K expansion-nya itu sama dengan 1 di situ. Ya kan? Karena nilai A1-nya dibagi A2 itu 0 ya, hampir mendekati 0 sehingga tidak terjadi perubahan ya, seperti itu. Sehingga nilai HC-nya ini tinggal kita kalikan aja ya. Nilai HC-nya adalah K expansion ini. Oke, kalikan V-nya, V kuadrat dibagi dengan 2 alfa seperti itu. Kita peroleh nilai HC-nya. Maaf, ini alfanya juga harusnya 1 ya di sini. 2 kalikan 1 seperti ini. Oke, 66,671 seperti itu. Oke. Nah, ini sudah beres berarti yang di perubahan ukuran sudah beres. Sekarang kita kerjakan yang fitting dan valve. Fittingnya lumayan banyak ini ya. Ada elbow, gate ya, elbow lagi, gate sama elbow. Nah, ini tergantung jumlahnya nanti. Misalkan kalau di soal saya tulis 2 buah gitu ya. Berarti jumlah elbow-nya nanti juga 2 buah seperti itu di sini. Nah, tapi ini dia akan diletakkan di masing-masing pipa. Berarti kita harus mengidentifikasi di masing-masing ukuran pipa tuh ada fitting sama valve-nya berapa ya, seperti itu. Nah, kebetulan ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Di sini kita kerjakan juga. Nah, ini ukuran pipanya, kita identifikasi dulu. Nah, sama tipenya ya, ukuran sama tipenya itu seperti ini. Nah, ada di schedule 1 in 40 itu ukuran elbow 90, kemudian ada gate valve ya. Oke. Di yang 2 inch itu ada elbow 45, globe valve wide open, kemudian ada elbow 90 seperti itu. Nah, kecepatannya di pipa 1 inch ini sebenarnya sudah kita hitung di sini tadi ya. Nah, berarti nilainya sama di sini. Oke. Nah, ini kita ambil dari yang ada di atas ini tadi ya, di atas ini. Sebenarnya kita ambil aja sini bisa ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau ngelingkan tuh bisa ditulis gini ya, sama dengan ya di 1 ini. Oke. Kita ketik F4 ya, biasanya kalau ditarik nggak berubah ya. Seperti ini. Tarik, tinggal tarik ke samping. Oke, kemudian yang 2 inch. Yang 2 inch ini sama dengan ya ini tadi. Nah, ini diketik F4 biar muncul dolarnya ya, tarik ke samping. Oke, nggak berubah. Jadi kecepatannya seperti ini. Kemudian nilai KF-nya ya, dari persamaan HF-nya untuk cari H fitting itu kita kan perlu KF. Nah, KF diambil dari tabel 210 di sini. Oke, kita cek misalkan elbow 90 ya, elbow 90 nilai KF-nya berapa? Elbow 90 0,75 kita inputkan di sini. Oke, kemudian gate valve wide open ya, gate valve wide open 0,17 di sini kita inputkan 0,17. Nah, Anda selesaikan dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama baca tabel ini untuk semua fitting yang muncul di sini. Oke, kemudian kita hitung nilai HF-nya ya, karena di sini kan kecepatannya sudah diketahui, maka HF-nya tinggal KF kalikan V1 kuadrat per 2 seperti itu. Nah, di sini KF kalikan V1 kuadrat per 2. Ini tinggal dikerjakan satu aja ya, tinggal dikerjakan satu, tarik ke samping semuanya. Oke. Nah, jadi gampang. Kemudian di sini ada elbow-nya itu jumlahnya berapa? Jadi saya bilang tadi di sini kebetulan jumlahnya 1 semua ya. Nanti kalau di soal
diketahui jumlahnya 3, 4, maka di sini harus Anda isikan sesuai yang diketahui di permasalahan atau di lapangannya seperti apa ya. Di sini kebetulan jumlahnya 1 semua, kita tuliskan 1 ya di sini. Nah, di sini kita kalikan jumlahnya. Ini kan tadi dihitung untuk 1 ya, untuk 1. Nah, nanti kalau misalkan kebetulan jumlahnya 2, maka dikali HF kalikan jumlah di sini ya. Nah, ini saya buat template biar nanti kapan-kapan kalau kerjakan lagi tinggal ganti aja di sini berapa ya. Oke. Nah, di sini HF kalikan jumlah. Nah, kemudian nanti semuanya ini fitting dan FOB semuanya di total. Nah, kita dapatkan 1398,707. Nah, keseluruhan nilai dari total F, kemudian HC, HF, ya, H expansion itu adalah sigma F di sini. Maka, untuk menghitung sigma F yang ada di sini tadi, untuk melengkapi persamaan mechanical energy balance tadi, Anda harus melakukan jumlah ini ya. Ini jumlah. Total F-nya jumlah total F, kemudian HC-nya berapa, HC di sini juga berapa. Ini harusnya H expansion ya, maaf salah ketik. Kemudian di sini ada HF-nya berapa ya. Nah, nanti setelah dijumlah, Anda masukkan di sini jumlah di sini. Oke. Gini ya. Oke, H expansion jumlah seperti ini. Oke, ketemu nih. Berarti nilai sigma F-nya sudah ketemu. Nah, kita kalau nilai sigma F-nya sudah ketemu, maka kita bisa menghitung nilai WS-nya. Oke. Nah, WS-nya berapa? WS-nya kan negatif ya, berarti min WS di sini itu sama dengan jumlahnya ini semua tadi. Oke, kalau WS-nya sendiri berarti negatifnya dia ya seperti itu. Nah, di sini kebetulan nilai dari WS-nya ya, nilai dari WS-nya itu negatif dari ini tadi. Oke. Nah, ini kan V2 minus V1 kan EK ya ini ya. Kemudian EP2 minus EP1 ya. Kemudian P2 per rho dibagi EP2 minus P1 per rho ya. Kemudian sigma F-nya berapa di total semua. Nah, ini ada tanda minus karena WS-nya kan pindah ruas di situ ya. Pindah ruas, kemudian nanti hasilnya positif tapi hasilnya di sini jadi negatif. Nah, seperti itu. Nilai WS-nya ketemu sekian. Nah, dari joule per kilogram ini harus kita rubah ke kilowatt. Misalkan satuannya diminta kilowatt ya. Satuannya diminta kilowatt. Nah, di sini ada Nah, di sini kita kalikan WS yang sudah ketemu dalam satuan joule per kilogram. Ini kan kalau watt itu kan joule per second ya, seperti itu. Maka di sini kita kalikan apa? Mass rate-nya berapa? Tadi kan kita sudah menghitung mass rate-nya ya. Kalikan mass rate-nya, tapi mass rate-nya satuannya di sini masih per menit. Padahal kita minta satuannya joule per second ya. Kalau watt, kalau kita jadikan kilowatt berarti dibagi 1000. Nah, menit ini kita rubah ke second itu kan jadikan 60. Ya, 60 second ini dikalikan dengan 1000. 1000 ini untuk mengubah dari watt ke kilowatt seperti itu. Ketemunya sebesar 12,042 WS-nya. Berarti kalau powernya pompa sendiri, misalkan kalau kita punya efisiensi pompanya misalkan 0,75 gitu ya. Efisiensinya misalkan di sini 0,75 misalkan. 0,75. Berarti W-nya pompa atau WP ya. WP dalam satuan kilowatt ya. Berarti berapa? Berarti tinggal dibagi ya sebenarnya. Berarti nilai WP ini selalu lebih besar daripada nilai dari WS seperti itu. Sehingga nilainya sama dengan minus WS ya, biar hasilnya positif ya. Karena power kan hasilnya positif dibagi dengan 0,75. Berarti kebutuhan power pompanya itu sebesar sekian. Nah, sebesar sekian. Oke. Ini kalau kita mencari sampai nilai dari si power pompanya seperti itu. Power pompanya sekian 16,056 kW seperti itu. Nah, ini tadi tutorial singkat yang bisa saya sampaikan untuk perhitungan sigma F ya, perhitungan perhitungan mechanical energy balance yang melibatkan sigma F kalau kita menghitung secara rinci seperti itu. Nah, ini seperti ini cara menghitungnya tadi. Ya, lumayan melelahkan ya, tapi kalau kita dibantu dengan Excel, kita bisa tinggal tarik menarik aja kayak seperti tadi. Jadi lebih gampang dibandingkan dengan dikerjakan manual. Nah, itu pentingnya kita sebagai engineer tuh harus bisa menguasai teknologi ya. Selain paham tentang konsepnya, kita harus bisa menguasai teknologi karena dengan teknologi kita bisa bekerja lebih cepat seperti itu. Nah, kalau kita bisa bekerja lebih cepat, maka produktivitas kerja kita itu bisa semakin lebih baik seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Nanti teman-teman saya berikan juga latihan soal untuk bisa mencoba dengan jenis soal yang lain. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.